Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel yang membahas adat kesenian Minangkabau berupa tari, sile, dan cerita Minang lainnya. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan kita bersama dan memberikan hiburan bagi kita semua. Dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas asal mula nenek moyang orang Minangkabau dan Minang menurut para ahli, yang mana dapat disimpulkan bahwa asal nama Minangkabau diambil dari kata Menang Kerbau atau Kerbau Menang. Nah, dalam video kali ini kita akan melihat kekalahan Majapahit di tanah Minangkabau tanpa pertumpahan darah. Dalam buku Sejarah Perkembangan Minangkabau, karangan Yulianre Darwis, serta dalam teks versi Majapahit yang tersimpan di Museum Jawa Timur menceritakan bahwa berawal dari Alkisah dahulu kala. Di Sumatera Barat, ada sebuah kerajaan yang makmur, damai, dan sejahtera yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Kerajaan itu bernama Kerajaan Pagaruyuang. Maka, suatu hari terdengar kabar bahwa Kerajaan Majapahit akan menyerang mereka. Kemudian para pimpinan Kerajaan Pagaruyuang memberikan semangat kepada prajuritnya dengan semboyanan, musuh pantang dicari, kalau basobo pantang diilakkan. Yang artinya, musuh pantang dicari, kalau datang pantang ditolak. Namun kalau bisa dihindari, tapi kalau terdesak kita hadapi. Mendengar informasi itu, raja agak sedikit bingung. Bukan karena takut pada musuh, tapi yang ia khawatirkan adalah keselamatan rakyatnya. Mengingat akan kekuatan pasukan Majapahit yang begitu besar dan tidak sebanding dengan kekuatan angkatan perang Kerajaan Pagaruyuang, maka Baginda Raja mempertimbangkan untuk sebaiknya melakukan perundingan dengan pasukan perang Majapahit. Karena itu, segera Baginda kumpulkan para hubalang dan panglima perangnya. Setelah para hubalang dan panglima perang kerajaan berkumpul, berkatalah beliau, "Wahai para hubalang dan panglima perang, sengaja kalian aku kumpulkan sekarang ini adalah untuk membicarakan kedatangan pasukan Majapahit yang telah siap menyerang kita." Mendengar apa yang disampaikan sang raja, maka ruangan pertemuan menjadi ribut karena para panglima dan hubalang saling mengeluarkan pendapat satu sama lain. Kemudian sang raja mengangkat tangannya dan meminta agar semua tenang dan mengeluarkan pendapat satu persatu dengan bergiliran. Setelah beberapa hubalang dan panglima perang mengeluarkan pendapat dan sarannya, kemudian penasehat kepercayaan raja memberikan idenya. Penasehat raja berkata, "Paduka Raja, apakah sebaiknya kita ajak musuh untuk berunding guna menghindari pertumpahan darah? Dengan cara kita sambut mereka di perbatasan. Setelah itu kita ajak mereka untuk berunding. Jika mereka menolak, ajaklah mereka untuk beradu kerbau." Sang raja pun menyepakati, dan begitu pula dengan para panglima dan hubalang lainnya. Setelah pertemuan itu, maka sang raja bersama pengawalnya menyiapkan segala sesuatunya. Sang raja menyuruh putrinya yang bernama Tentejo Gerhano untuk mencari beberapa dayang-dayang yang cantik. Lalu mereka diajarkan tata krama dan diberi pakaian-pakaian yang indah. Setelah semuanya dipersiapkan, kemudian orang-orang kepercayaan raja dan dayang-dayang istana pergi ke perbatasan untuk menyambut kedatangan pasukan Majapahit. Mereka juga membawa banyak sekali makanan lezat untuk menjamu pasukan Majapahit. Sementara itu, dari kejauhan pasukan Pagaruyung berjaga-jaga untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Setelah rombongan Tantejo Gerhana tiba di perbatasan, kemudian pasukan musuh dari Majapahit pun sampai di tempat itu. Lalu, mereka menyambut dengan mengucapkan selamat datang dengan ramah dan sopan, seolah-olah tidak akan berperang. Kemudian mereka menghidangkan makanan-makanan yang lezat itu terhadap pasukan Majapahit. Pasukan Majapahit pun menjadi terheran-heran dengan keramahan dayang-dayang yang cantik itu, karena sebelumnya mereka mengira akan disambut dengan kekerasan, tetapi malah disambut dengan ramah dan hangat, sopan dan santun. Setelah mereka menikmati hidangan dan hiburan yang diberikan, kemudian pasukan Majapahit diajak untuk menemui sang raja. Sesampainya pasukan Majapahit di Kerajaan Pagaruyung, kemudian Raja Pagaruyung menyambut dengan senang hati dengan berucap, "Selamat datang tuan-tuan." Sambutan sang raja dengan ramah tamah itu langsung menanyakan, "Ada apa gerangan tuan-tuan datang kemari?" Kemudian pasukan Raja Majapahit berkata, "Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk menaklukkan Pagaruyung dengan kemenangan.
dan kami harus kembali, jawab pimpinan dari Majapahit tersebut. Kemudian sang raja menjawab dengan tersenyum dan berkata, kami memahami tugas tuan-tuan, tapi bagaimana kalau peperangan ini kita ganti dengan adu kerbau? Dengan tujuannya adalah untuk menghindari pertumpahan darah antara pasukan kita. Pimpinan pasukan Majapahit pun terdiam. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia pun menyetujui usulan sang raja tersebut. Baiklah Paduka Raja, kami menerima tawaran Paduka, jawab pimpinan pasukan Majapahit itu. Dalam kesepakatan itu, tidak ada ketentuan jenis maupun ukuran kerbau yang dilarang, dan kedua belah pihak pun menyiapkan pertempuran adu kerbau tersebut. Kemudian pasukan Majapahit memilih seekor kerbau yang paling besar dan kuat, namun Pagaruyung justru memilih seekor anak kerbau yang masih menyusui. Akan tetapi, kepala anak kerbau tersebut dipasang besi runcing, dan anak kerbau itu dipisahkan dengan induknya selama 3 hari. Sampai anak kerbau itu merasakan haus yang sangat luar biasa. Tunggu punya tunggu, datanglah saatnya di mana hari yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak untuk mengadu kerbau. Kerbau aduan pun segera dibawa ke gelanggang telah disiapkan. Kedua belah pihak memberi semangat dan dukungan kepada kerbau aduan kerajaan mereka masing-masing. Setelah beberapa waktu berlalu, kedua kerbau tersebut dilepaskan ke arena aduan. Lihat kerbau milik Majapahit terlihat beringas dan liar, sedangkan kerbau Pagaruyung terlihat jelas anak kerbau yang masih menyusui. Karena sudah 3 hari tidak menyusui, anak kerbau tersebut berlari mengejar kerbau besar dari Majapahit. Sebab anak kerbau itu melihat induknya dari kejauhan dan langsung menyusu pada kerbau besar Majapahit. Dikarenakan tanduknya dari besi, maka kerbau Majapahit pun terluka terkena tusukan besi runcing yang terpasang di kepala anak kerbau milik Pagaruyung. Setelah beberapa kali tusukan, kerbau milik pasukan Majapahit akhirnya roboh dan tepar di tanah. Melihat kejadian itu, penonton dari pihak Pagaruyung pun bersorak-sorak dengan gembira. Akhirnya, pasukan Majapahit menyatakan kalah dalam pertandingan tersebut. Mereka pun diizinkan kembali ke Majapahit dengan damai. Setelah kejadian itu, kemenangan kerajaan Pagaruyung mengalahkan Majapahit dengan menggunakan kerbau menjadi tersebar kemana-mana. Maka, kata Minang kerbau yang berarti menang kerbau menjadi terkenal ke seluruh pelosok desa. Sejak saat itulah tempat itu dinamakan dengan Nagari Minangkabau. Sebagai upaya untuk mengenang peristiwa tersebut, penduduk Nagari Pagaruyung merancang sebuah rumah rangkiang atau loteng yang atapnya menyerupai bentuk tanduk kerbau. Rumah itu dibangun di perbatasan tempat pasukan Majapahit dijumpai oleh para dayang-dayang Pagaruyung. Nah, itulah penjelasan asal nama Minangkabau dari video sebelumnya. Dari cerita singkat ini, dapat kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita bersama. Bahwasanya, tidak selamanya masalah diambil dengan cara kekerasan. Namun, ada kalanya kita harus mencari cara lain, salah satunya dengan cara berunding. Sekian penjelasan dan semoga menjadi penambahan ilmu bagi kita semua, terkhusus kita generasi muda hari ini. Dan juga, apabila ada referensi pemahaman lain, maka diperkenakan bagi kita semua untuk memberi tanggapan, saran, dan masukan di kolom komentar. Serta, untuk kemajuan channel ini dan memberikan manfaat serta hiburan bagi kita semua, jangan lupa di-subscribe dan diberi tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dalam video lainnya. Sekian, terima kasih.